Kembali lagi dengan channel Edukasi Bersama. Kabar gembira, gaji ke-13 PNS Kementerian Keuangan singgung soal pencairan. Dikutip dari Tribun Kaltim, kabar tentang gaji ke-13 PNS TNI, Polri, dan pensiunan terus berhembus. Kini berita gembira datang dari Kementerian Keuangan terkait pencairan gaji ke-13. Kementerian Keuangan memastikan telah menganggarkan gaji ke-13 bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut gaji ke-13 telah masuk dalam APBN 2020. Kementerian Keuangan biasanya mencairkan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, dan Polri pada pertengahan tahun. Namun di tahun 2020 ini, jajaran Sri Mulyani ternyata belum membahas kapan gaji 13 akan dicairkan. Diketahui tak semua PNS, TNI, dan Polri akan mendapatkan gaji ke-13 karena pandemi virus corona. Pencairan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil serta anggota TNI dan Polri masih dalam pembahasan. Hal ini diungkapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Sebelumnya pada pencairan THR tahun ini, ASN yang mendapatkan THR hanyalah PNS level eselon 3 ke bawah. Berdasarkan gaji ke-13 PNS, yakni dengan menjumlahkan beberapa komponen antara lain gaji pokok, tunjangan kinerja atau tungkin, dan tunjangan melekat. Tunjangan melekat pada abdi negara antara lain tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan makan, dan tunjangan lain. Hal ini membuat gaji ke-13 besarnya lebih ketimbang THR. Ini karena ada beberapa instansi tidak memasukkan komponen tunjangan kinerja dalam formula THR. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 15 tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa golongan atau MKG. Pencairan gaji ke-13 biasanya dilakukan pada pertengahan tahun. Gaji ke-13 PNS ini diatur dalam PP nomor 35 tahun 2019. Sebelumnya Kementerian Keuangan belum bisa memastikan kapan pencairan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Aslokani mengatakan pemerintah hingga saat ini belum melakukan pembahasan tentang pencairan gaji ke-13. Sebab pemerintah masih fokus dalam penanganan pandemi COVID-19. Masih fokus menangani COVID-19 dan dampaknya yang urgen dan mendesak, ujar dia kepada Kompas.com. Hal serupa juga diungkapkan oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo. Pihaknya mengaku belum bisa menjawab kapan pencairan gaji ke-13. Pasalnya pemerintah masih fokus dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Mohon maaf, kami belum bisa menjawab saat ini, masih fokus PEN, ujar dia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa gaji ke-13 telah masuk daftar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2020. Adapun pada tahun lalu, pembayaran gaji ke-13 dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada, yakni pada Juni 2019. Gaji ke-13 bagi para ASN pada 2019 menghabiskan dana sebesar 20 triliun. Besaran gaji ke-13 PNS dihitung dengan menjumlahkan komponen gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Berikut gaji PNS untuk golongan 1 hingga 4. Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG, mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Golongan 1 lulusan SD dan SMP. Golongan 1A hingga 1D. Golongan 2A hingga 2D. Kemudian golongan 3A hingga golongan 3D, kemudian golongan 4A hingga golongan 4D. Untuk tunjangan PNS yang melekat, yakni tunjangan anak, tunjangan suami istri, dan tunjangan makan. Tunjangan kinerja besarnya berbeda-beda setiap instansi pemerintah dan lazimnya merupakan tunjangan yang paling besar bagi PNS. Lalu untuk tunjangan makan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 32 tahun 2018, yakni 35.000 untuk golongan 1 dan 2, 37.000 untuk golongan 3, dan 41.000 untuk golongan 4. Lalu PNS juga mendapatkan
suami istri yang besarannya sebesar 5% dari gaji pokok. Terakhir, yakni tunjangan anak yang ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok per anak dengan ketentuan maksimal 3 anak.